Hai Mam, saya dengan Ayumi, dokter spesialis bedah mulut. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana sih menjaga kesehatan mulut dan gigi selama Ramadan. Baik itu untuk si kecil atau untuk para moms di rumah. Simak caranya di video ini sampai selesai ya moms. Oke, jadi di rongga mulut itu ada dua jaringan utama, jaringan keras dan jaringan lunak. Jaringan keras yang dapat gampang terlihat itu ada gigi, sedangkan jaringan lunak ada gusi dan lidah. Nah, sekarang kita mau bedain nih, gimana sih kalau mereka itu kalau sehat, kalau gigi pastinya nggak ada lubangnya, nggak ada warna-warna hitam dan tidak berbau. Kemudian kalau gusi, dia tidak ada peradangan, artinya tidak ada warna kemerahan atau bengkak, berbau, sehingga dapat menimbulkan infeksi. Selain itu, kalau di lidah tidak adanya bercak-bercak keputihan dan tidak adanya warna kemerahan. Oke, bau mulut atau halitosis yang sering disebut oleh kita semua sebenarnya banyak yang dapat menyebabkan hal tersebut. Secara garis besar dapat disebabkan oleh dua hal, faktor sistemik dalam tubuh kita atau faktor lokal itu sendiri. Sedangkan kalau faktor sistemik itu seperti penyakit-penyakit yang berhubungan dengan anggota tubuh, seperti ada sakit diabetes mellitus atau gula darah, ada sakit GERD yang berhubungan dengan pencernaan lambung, penyakit sinusitis atau infeksi lainnya, atau juga penyakit psikis berupa bulimia. Hal-hal tersebut jika dialami oleh penderitanya dapat menyebabkan bau mulut. Selain itu, jika hal-hal tersebut tidak ada, perlu diperhatikan faktor lokal lainnya, seperti kondisi gigi mulut. Apakah kondisi gigi mulutnya sudah cukup sehat atau belum? Seperti apakah ada gigi berlubang, apakah ada infeksi di daerah gusi atau lidah yang kotor. Hal-hal tersebut juga dapat menyebabkan bau mulut. Namun, kenapa sih kalau bulan Ramadan itu sering diidentikan dengan bau mulut? Hal itu dikaitkan dengan asupan cairan yang kita minum selama bulan Ramadan. Karena intake cairannya berkurang, sehingga terjadinya dehidrasi pada rongga mulut. Seperti kita ketahui bahwa di rongga mulut terdapat kelenjar air liur yang dapat bekerja sebagai self-cleansing untuk membersihkan rongga mulut. Karena asupan cairannya berkurang, oleh karenanya proses dari self-cleansingnya juga berkurang. Oleh karenanya timbullah bau mulut. Namun jika hanya diakibatkan oleh faktor dehidrasi saja, hal ini dapat kita atasi loh moms. Ada tipsnya nih mam untuk menjaga supaya kita terhindar dari bau mulut selama bulan Ramadan, yaitu memastikan asupan cairan kita cukup selama bulan Ramadan. Di antaranya minum 8-10 gelas air per hari selama bulan Ramadan pada saat buka dan sahur. Selanjutnya, moms juga bisa dibantu dengan menjaga kebersihan rongga mulut, yaitu dengan menyikat gigi, dental floss, dan kumur-kumur secara rutin pada pagi hari, setelah sahur, dan malam hari sebelum tidur. Selain itu juga dipastikan bahwa kondisi tubuh kita sudah sehat, terbebas dari penyakit-penyakit yang dapat mengganggu puasa kita dan menyebabkan bau mulut. Hai moms, bulan puasa memang identik dengan makanan yang manis dan minuman manis dan dingin. Untuk moms dan para si kecil yang hobi untuk makan dan minum manis dan dingin, perlu diperhatikan nih untuk menjaga supaya kondisi rongga mulut dan gigi kita tetap terjaga. Di antaranya, janganlah makan dan minum makanan yang terlalu manis dan konsistensinya yang lengket. Jikalau setelah memakan makanan yang manis dan lengket, maka dibutuhkan untuk segera membersihkan sisa-sisa makanan yang masih lengket di gigi-gigi. Dapat dilakukan dengan menyikat gigi atau dengan dental floss. Namun perlu diperhatikan pembersihannya paling tidak setengah jam setelah dilakukan atau selesainya proses makan tersebut.
Hai Moms, jadi untuk menjaga kesehatan mulut dan gigi kita selama bulan Ramadan, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Di antaranya adalah mencukupi kebutuhan air minum 8-10 gelas per hari. Selain itu menjaga kebersihan rongga mulut dengan menyikat gigi, dental floss, dan kumur secara rutin. Dan juga tidak lupa menghindari makanan atau minuman yang dapat menimbulkan bau. Contoh makanan yang harus dihindari selama bulan Ramadan adalah petai, jengkol, bawang, atau durian karena makanan tersebut dapat menimbulkan bau yang tidak sedap selama puasa nanti. Jadi, untuk mempersiapkan bulan Ramadan dan menjalankan puasanya lebih nyaman dan maksimal, Moms dan Dad beserta si kecil disarankan untuk konsultasi ke dokter gigi untuk memeriksakan kondisi gigi dan mulutnya. Terima kasih untuk Moms yang sudah menyimak video ini hingga selesai. Ikuti terus bahasan menarik lainnya hanya di Moms Indonesia dan Brawijaya Hospital Saharjo YouTube channel. Subscribe sekarang ya Moms!